Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat mahasiswa Fakultas Hukum yang baru menyelesaikan ujian tengah semester. Kita berjumpa lagi pada materi kuliah selanjutnya yang sebelum ujian tengah semester kemarin kita sempat membahas walaupun belum tuntas. Pada kesempatan kuliah hari ini kita akan menuntaskannya. Materi terkait soal kesesatan parasi atau kekeliruan berpikir atau nalar yang sesat ini selalu membingkai, selalu menghantui kehidupan kita setiap hari. Apa sih kesesatan penalaran itu atau falasi? Falasi ini berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir. Falasi didefinisikan secara akademis sebagai kerancuan pikir yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep. Secara sengaja maupun tidak sengaja, ia juga bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhananya dengan ngawur. Nah itu. Jadi ketika kita berpikir ngawur, maka itu sudah dapat dikatakan falsi, sesat. Tanpa sadar, kita sering melakukan kekeliruan dalam proses berpikir. Kesesatan penalaran adalah argumen yang sepertinya tampak benar. Apa yang kita sampaikan itu tampaknya benar. Tapi setelah dibuktikan dengan pemeriksaan, ternyata tidak benar. Nah, argumen yang premisnya tidak mendukung kesimpulan adalah salah satu kesimpulan yang bisa salah bahkan jika semua premisnya benar. Dalam kasus semacam ini misalnya, penalaran yang dilakukan buruk dan argumen yang dipakai bisa dikatakan keliru. Sebuah kesalahan adalah suatu kesesatan dalam berpikir. Setiap kesalahan adalah jenis argumen yang salah. 4 jenis kesesatan penalaran, yaitu ada kesesatan relevansi, ada kesesatan karena induksinya lemah, ada kesesatan praduga, dan ada kesesatan ambiguitas. Ada sebuah peribahasa Latin, "Het recht biedt achter de feiten aan." Hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang peristiwa-peristiwa konkret. Yang maksudnya adalah hukum ini dia selalu terpincang-pincang, bisa dibilang begitu, atau dia berjalannya lambat karena ada fakta-fakta hukum yang membentuknya. Karena begini, norma hukum itu selalu ditetapkan secara top down menjadi hukum positif. Selalu lahir dari sebuah kesepakatan bersama antara presiden dengan DPR, kalau di tingkat pusat, kalau di tingkat provinsi antara gubernur dengan DPRD provinsi, begitu juga di kabupaten. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa konkret, ada peristiwa A, peristiwa B, dan peristiwa C. Nah, peristiwa-peristiwa ini yang kemudian diterapkan secara rasional, masing-masing diterapkan secara rasional berdasarkan fakta-fakta tadi itu, peristiwa-peristiwa konkret itu. Nah, setelah itu, norma hukum positif itu kemudian direvisi, itu ditetapkan kembali. Nah, pengalaman dari waktu ke waktu adalah penentu nilai kebaikan suatu norma hukum positif. Jadi ada penentu soal norma positif ketika dia lahir dari sebuah peristiwa konkret. Subjek falasi itu adalah pelaku yang melakukan kekeliruan dalam berpikir. Ada 2 pelaku yang melakukan kekeliruan dalam berpikir. Pertama itu sofisme, adalah sesat pikirnya ini sengaja dilakukan untuk menyesatkan orang lain. Nah, padahal si pemuka pendapat sendiri tidak sesat. Atau sering kita sebut kalau sekarang sederhananya adalah sering ngeprank. Nah, itu dah sofisme. Kemudian ada paralelisme, adalah suatu sesat pikir yang tidak menyadari akan sesat pikirnya yang dilakukannya. Dia tidak sadar, dia menganggap dirinya benar. Kalau ini adalah dia pagah, padahal dia salah.
itu. Nah, ada bentuk yang kedua, yaitu bentuk tidak valid. Nah, ini biasanya melanggar kaidah-kaidah logika seperti runtuh, sistematis. Jadi dia logika berpikirnya tidak sistematis, tidak runtut. Nah, itu sesat dan dia. Kemudian ada soal kesesatan relevansi. Nah, penilaian ini tidak ada hubungannya antara logis, premis, dan konklusi. Itu kesesatan relevansi. Bentuk-bentuk falasi itu, kalau secara gamblang, itu hampir 300-an. Tapi yang kita bahas hari ini hanya 13. Karena ini yang sering muncul uh, di kalangan sarjana ilmu hukum. Itu pertama falasi in dramatic instant, kedua falasi of retroactive determinism, kemudian yang ketiga falasi of misread convenience, keempat falasi of composition, 5 argumentum ad hominem, yang keenam argumentum ad vale secundiam, yang ketujuh argumentum auctoritas. Nah, yang kedelapan itu post hoc ego propter hoc, 9 argumentum ad baculum, 10 argumentum ad misericordiam, 11 argumentum of ignoratiam, 12 argumentum of auctoritas, dan yang ke-13 adalah circular reasoning. Kemudian ada 4 jenis falasi. Tadi sudah kita bahas soal kesesatan relevansi. Kesalahan relevansi biasanya terjadi jika antara premis tidak punya hubungan logika dengan kesimpulan. Jadi tidak ada hubungannya antara logika dengan kesimpulan. Misalnya bukti peristiwa atau alasan yang diajukan tidak ada hubungannya, tidak menunjukkan sebuah kesimpulan. Di dalam persidangan kita mengajukan gugatan sengketa hak. Tapi faktanya kita kemudian mengajukan gugatan pembatalan sertifikat. Padahal itu hubungannya terpisah. Yang namanya pembatalan sertifikat ya bukan ke pengadilan negeri, ke pengadilan tun. Nah, kemudian objektivitasnya juga benar. Nah, itu yang kemudian tidak ada relevansinya tiba-tiba mengajukan gugatan. Jadi perlu hati-hati ketika sebuah argumen bergantung pada premis yang tidak relevan dengan kesimpulan, maka tidak mungkin dibangun kebenaran. Ketika dia salah ya tidak ada kebenaran. 5 kesalahan relevansi, yaitu pertama menampilkan emosi, yang kedua adalah menampilkan rasa kasihan, keempat menampilkan kekuasaan power, kelima argumentum ad hominem, yang kelima kesimpulan yang tidak sesuai, ignoratio elegansi. Itu 5 kesalahan relevansi. Kesesatan karena induksi yang lemah atau cacat. Itu ada 4 argumentum ad ignoratiam, argumen dari ketidaktahuan, kedua argumentum ad vere secundiam, kelima kesesatan non causa, pro causa, false causa. Kemudian hasty generation, generasi yang tergesa-gesa. Yang ketiga itu ada fallacy of presupposition, kesesatan aksidensi, memaksakan aturan-aturan atau cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental. Nah, kesesatan yang karena pertanyaannya yang kompleks bersumber pada pertanyaan yang seringkali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak berbagai pertanyaan yang sederhana namun itu bersifat kompleks. Ketiga, begging the question, petitio principii, terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran di mana premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya kesimpulan dijadikan premis. Yang keempat, fallacy of ambiguity. Itu pertama soal ekuvasi. Ekuvasi dibagi dua, verbal dan non verbal. Kemudian kesesatan ambipoli. Ketiga, kesesatan aksentuasi. Antesuasi dibagi dua, verbal dan non verbal. Keempat, kesesatan karena komposisi, dan yang kelima ada karena divisi. Bentuk-bentuk kesesatan berpikir. Pertama, itu ada fallacy of dramatic instinct. Sebuah penggunaan
insting atau rasio atau akal untuk menyelesaikan sebuah kesalahan. Itu kecenderungannya untuk melakukan analisa masalah sosial dengan menggunakan 1-2 kasus untuk mendukung argumen yang bersifat general atau umum, over generation. Jadi kasusnya bersifat umum tapi menggunakan contoh kasus cuma 1-2. Nah, itu yang kemudian tidak dapat dibenarkan. Contohnya mahasiswa beriman tadi yang mengatakan bahwa HMI itu organisasi yang sesat kiri, liberal, karena melihat beberapa karyanya menurut pandangannya sebagai orang sesat dan liberal. Nah, itu yang tidak ada hubungannya. Kemudian fallacy of retroactive determinism, cara berpikir yang selalu mengambil acuan ke belakang, historis, selalu melihat belakang, sejarah. Determinism retroaktif adalah upaya kembali pada sesuatu yang seakan-akan sudah ditentukan, determined, di dalam sejarah yang telah lalu. Nah, itu kekeliruan yang sangat nyata. Kemudian kekeliruan berpikir yang disebabkan oleh suatu anggapan bahwa apa yang terjadi sekarang sebagai suatu cara yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang. Determinis selalu memperhitungkan masa silam ketimbang masa depan. Contohnya begini, karena pelacuran sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang, sudah ada kenapa kita harus ribut untuk menghilangkan pelacuran. Yang perlu dilakukan adalah melokalisasinya. Itu logika yang benar. Perpecahan umat sudah ada sejak dahulu, bahkan sejak zaman Rasulullah. Berarti ini sudah lumrah terjadi. Oleh karena itu, perpecahan tidak usah dihilangkan, malah harus dilestarikan, paling mengaturnya dengan manajemen of conflict. Yang ketiga, fallacy of misfired concreteness. Misfired artinya salah letak, concreteness artinya kekonkretan. Kesalahan berpikir karena kita mengkonkretkan sesuatu yang pada hakikatnya abstrak. Contohnya begini, mengapa orang Islam secara ekonomi dan politik lemah? Mengapa kita tidak bisa menjalankan syariat Islam dengan baik? Lalu orang menjawab, kita hancur karena kita berada pada posisi sistem jahiliyah. Kita hancur karena ada tragut yang berkuasa. Sistem jahiliyah dan tragut adalah dua hal yang abstrak. Sehingga jika jawabannya seperti itu, lantas apa yang bisa dilakukan? Kita harus merubah sistem, tetapi siapa sistem itu? Sistem yang abstrak itu kita pandang sebagai sesuatu yang konkret, padahal dia masih abstrak. Fallacy of misplaced concreteness. Reification, yakni menganggap real sesuatu yang sebetulnya berada dalam pikiran kita. Dari mana kita bisa memulai pembenaran kemiskinan struktural itu? Kita tidak tahu yang jelas kemiskinan disebabkan oleh struktur titik. Setelah pembicaraan ini yang disebut dengan intelektual cul-de-sac, berarti jalan buntu. Termasuk kesalahan ini adalah ungkapan ini semua adalah takdir Allah. Itu salah, tidak benar. Kemudian apa yang terjadi ini takdir dari Allah. Allah kemudian membantu, tapi semuanya kembali kepada kita. Fallacy of composition, keliruan berpikir yang disebabkan tetapi yang berhasil untuk satu orang juga dipastikan berhasil untuk semua orang. Contohnya, ada orang yang memelihara ayam petelur dan berhasil mendatangkan uang yang banyak bagi si pemiliknya. Melihat itu, serta-merta seluruh penduduk kampung menjual sawah untuk dijadikan modal bisnis ayam. Akibatnya seluruh kampung bangkrut karena merosotnya demand, permintaan, akibat membludaknya pasokan. Hukum ekonomi berlaku. Ketika barang banjir ya pasti harga murah. Dan ketika barang tidak ada juga demikian, pasti barangnya mahal. Kemudian argumentum ad hominem adalah argumen yang diajukan tidak tertuju pada persoalan sesungguhnya, tetapi terarah kepada pribadi yang menjadi lawan bicara, atau dalam bahasa kerennya dikenal dengan istilah personal attack.
Contohnya, saya tidak ingin berdiskusi dengan Anda karena Anda seorang anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Gitu. Padahal perbedaan umurnya hanya 5 tahun misalnya. Tapi dia tidak ingin bicara dengan orang yang di bawah umurnya. Nah, ini kesesatan berpikir yang disebut dengan ad hominem. Terus kemudian argumentum ad verecundiam. Jadi kesalahan berpikir akibat argumen dengan menggunakan argumen yang bersifat otoritas, meskipun otoritas itu tidak relevan. Contohnya, A sedang berdiskusi dengan B, lalu A berkata kepada B, pendapat Anda bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bentuk kesalahan berpikirnya, bahwa sebenarnya B tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah sepanjang A pahami. Itu maksudnya. Argumentum autoritatis adalah sesat pikir di mana nilai penalaran ditentukan oleh keahlian atau kewibawaan orang yang mengemukakan. Jika suatu gagasan diterima sebagai gagasan yang benar hanya karena gagasan tersebut dikemukakan oleh orang yang sudah terkenal karena keahlian. Contoh, saya meyakini bahwa pendapat dosen itu benar karena ia seorang guru besar. Post hoc ergo propter hoc adalah kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab akibat dari apa yang terjadi sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara beruntun. Orang lalu cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi mahasiswa kedua, atau peristiwa kedua adalah kiat dari peristiwa pertama, padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya, Anda membuat surat seorang yang Anda cintai dengan menggunakan pulpen A. Dan ternyata cinta Anda diterima, kemudian pulpen B itu Anda gunakan untuk ujian, dan Anda lulus. Tak lama kemudian, ortu Anda mengirimkan uang pada Anda kemudian sangat mencintai pulpen ini. Nah, ini bukan sembarang pulpen, kata Anda. Pulpen ini mengandung keberuntungan. Kemudian argumentum misericordiam adalah sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan keinginan. Contohnya, saya mencuri karena saya miskin dan tidak bisa membeli sandang dan pangan. Kemudian ada argumentum epicuratiam, adalah apabila kita memastikan bahwa sesuatu itu tidak ada karena tidak mengetahui apapun juga mengenai sesuatu itu karena belum menemukannya, maka itulah sesat pikir. Contohnya, menerbangkan manusia di bulan itu sulit, maka manusia tidak bisa diterbangkan ke bulan. Kemudian ada argumentum et authoritatis, adalah argumentasi yang diajukan berdasarkan kewibawaan dan pengaruh besar seseorang, bukan berdasarkan penalaran. Contohnya, saya yakin apa yang dikatakannya karena ia pemimpin besar partai. Kemudian yang terakhir ada circular reasoning. Nah, kekeliruan pemikiran yang disebabkan oleh pemikir yang berputar-putar menggunakan konklusi kesimpulan untuk mendukung asumsi yang digunakan lagi untuk menuju ke posisi semula. Contoh, prestasi orang Islam di Indonesia rendah sebab jarangnya partisipasi aktif orang Islam di tingkat pendidikan S2 dan S3. Jarangnya hadir aktivitas dalam program yang terhadap orang-orang Islam karena sering dicoret dari pendidikan tinggi. Kenapa terjadi perlakuan diskriminatif untuk tidak masuk S2 atau S3 karena meragukan kemampuan intelektualnya. Baik, demikian dan terima kasih setelah mendengar video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Demikian, sampaikan kepada temannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.